Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sara dengan NIM 2386206033. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perbedaan dari 3 penelitian, yaitu penelitian kuantitatif eksperimen, laporan PTK, dan laporan penelitian pengembangan yang membahas tentang peningkatan hasil belajar siswa sekolah dasar. Ketiga penelitian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa tetapi menggunakan jenis penelitian dan metode yang berbeda. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif eksperimen, yang berjudul pembelajaran eksperimen terhadap kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Tujuannya mengetahui pengaruh metode pembelajaran eksperimen terhadap kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen, yaitu penelitian yang bertujuan menguji pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu. Dalam penelitian ini ingin mengetahui apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran biasa. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh pembelajaran menggunakan metode eksperimen, sedangkan kelas kontrol belajar menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan tanya jawab. Sebelum pembelajaran dimulai, kedua kelas diberikan free test atau mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelas diberikan potes, gunanya mengetahui peningkatan hasil belajar. Selama proses pembelajaran, siswa pada kelas eksperimen tidak hanya menerima penjelasan dari guru, tetapi juga melakukan percobaan secara langsung sesuai materi IPA yang dipelajari. Siswa mengamati objek, mengumpulkan data, mendiskusikan hasil percobaan, kemudian menyampaikan kesimpulan di depan kelas. Kegiatan tersebut membuat siswa lebih aktif, lebih percaya diri, serta terbiasa berpikir secara ilmiah. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Selain itu, kemampuan berpikir kreatif siswa meningkatkan karena mereka dilatih menemukan ide dan solusi sendiri. Kemampuan berpikir kritis juga meningkatkan karena siswa terbiasa menganalisis hasil proses percobaan sebelum menarik kesimpulan. Kelebihan penelitian ini yang pertama menggunakan data yang objektif dan dapat diukur. Yang kedua membandingkan 2 kelompok sehingga hasil penelitian lebih meyakinkan. Yang ketiga membuktikan secara langsung pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar siswa. Yang kekurangannya yaitu pertama membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua memerlukan alat dan bahan praktikum, yang ketiga tidak semua materi IPA dapat diajarkan melalui metode eksperimen. Yang kedua, penelitian tindakan kelas atau PTK. Judulnya penerapan metode eksperimen untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA di sekolah dasar. Tujuan penelitiannya meningkatkan pemahaman konsep IPA dan hasil belajar siswa kelas 4 SD melalui penerapan metode eksperimen. Penelitian tindakan kelas atau PTK yaitu penelitian yang dilakukan guru di kelasnya dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu 1. Perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Pada tahap awal penelitian, guru menemukan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan memahami konsep IPA. Nilai ulangan siswa juga masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selain itu, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dan kurang tertarik mengikuti pelajaran. Pada siklus 1, guru mulai menerapkan metode eksperimen. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan percobaan.
sederhana sesuai materi. Kegiatan berlangsung, guru mengamati aktivitas siswa dan memberikan bimbingan apabila diperlukan. Setelah evaluasi dilakukan, hasil belajar mulai mengalami peningkatan tetapi masih dapat beberapa siswa yang mencapai ketuntasan. Selanjutnya, pada siklus kedua, guru memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada siklus pertama. Guru memberikan petunjuk yang lebih jelas, menyediakan alat dan bahan yang lebih lengkap, serta meningkatkan kerja sama antar siswa. Hasilnya, aktivitas belajar siswa menjadi lebih baik, diskusi berlangsung lebih hidup, dan hampir seluruh siswa berhasil mencapai ketuntasan belajar. Kelebihannya, yang pertama, langsung menyelesaikan masalah nyata yang terjadi. Kedua, guru membagi pembelajaran secara bertahap. Yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Kekurangannya yaitu hasil penelitiannya hanya berlaku pada kelas yang diteliti. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena dilakukan beberapa siklus, memerlukan kerja sama antara guru dan pengamat. Yang ketiga yaitu penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Yang judulnya pengembangan LKPD berorientasi eksperimen dalam pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Tujuannya mengembangkan LKPD atau lembar kerja peserta didik eksperimen yang valid, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D yang bertujuan menghasilkan sebuah LKPD berbasis eksperimen. Produk tersebut dikembangkan agar siswa lebih kreatif dan mampu memahami materi melalui kegiatan praktik secara langsung. Tahapan pengembangan dilakukan secara sistematik, dimulai dari yang pertama analisis kebutuhan, kedua perencanaan produk, yang ketiga pengembangan LKPD, dan keempat validasi oleh para ahli, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba pada siswa, yang ketujuh menyempurnakan produk. Pada tahap analisis kebutuhan, penelitian menemukan bahwa guru masih menggunakan LKPD yang kurang menarik dan belum mampu melibatkan siswa secara aktif. Oleh karena itu, dikembangkan LKPD yang berisi pertunjukan dan kegiatan eksperimen, gambar yang menarik, langkah-langkah kerja yang jelas, pertanyaan otomatik, serta latihan yang sesuai dengan karakteristik siswa SD. Setelah produk selesai dikembangkan, LKPD divalidasikan oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi pendidikan. Masuk dari para ahli digunakan untuk memperbaiki tampilan isi materi, bahasa, serta menunjukkan penggunaannya. Selanjutnya, LKPD diuji coba sebagai siswa di sekolah dasar. Hasil ujinya dicoba menunjukkan bahwa siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran karena mereka dapat melakukan kegiatan eksperimen secara langsung. Guru juga merasa lebih mudah mengelola pembelajaran karena LKPD memberikan panduan yang lebih jelas selama belajar berlangsung. Kelebihannya yaitu menghasilkan produk pembelajaran yang dapat digunakan secara langsung. Yang kedua, produk lebih melalui tahap validasi hingga kualitasnya terjamin. Yang ketiga, membantu guru menciptakan pembelajaran lebih menarik. Kekurangannya yaitu pertama, membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar. Yang kedua, melalui banyak tahapan sebelum produk dapat digunakan. Yang ketiga, memerlukan uji coba berulang kali agar produk benar-benar berkualitas. Ketiga tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelajaran di sekolah dasar. Penelitian kuantitatif eksperimen berfokus pada pengujian pengaruh suatu metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan data yang dapat diukur secara statistis. Penelitian ini membuktikan bahwa metode eksperimen mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar siswa. Secara keseluruhan, ketiga jenis ini penelitian tersebut saling melengkapi. Penelitian eksperimen memberikan bukti mengenai efektivitas suatu metode. PTK membantu guru memperbaiki proses pembelajaran secara langsung di kelas, sedangkan penelitian R&D menghasilkan inovasi berupa media atau perangkat pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, ketiga jenis penelitian ini tersebut sangat penting dalam mendukung penciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, dan mampu meningkatkan hasil siswa
di sekolah dasar. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.